Nanti anak kita pindah nih. Tiba-tiba anak kita pindah ke Medan. Habis dari rumah tahfiz ini, pindah ke Medan. Padahal dia TK. Kan SD-nya i'dad. Jadi saya bilang, SD Darul Quran itu atau SD rumah tahfiz itu SD i'dad. Jadi 1, 2, 3 SD itu i'dad. 4, 5, 6 baru di normal. Begitu dia pindah misalkan ke Medan. Di hari pertama, di sekolah dia yang pertama. Atau SMP lah katakan. SD ke SMP. Begitu SMP, dilalang ke sekolah di kita. Misalkan gitu, sekolahnya di Medan. Dia pergi ke Medan. Hari pertama, pada baris kan tuh masuk kelas. Yang lain, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak. Ini satu beda nih. Begitu masuk barisan, dia ambil tangan dengan sempurna. Assalamualaikum ya Sayyidi. Beda nih atur nih. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kita udah ajarin nih anak-anak kita SOP. Kalau nanti dia pindah, dia harus begini. Begitu 5 langkah, berhenti. Berhenti, nengok ke belakang. Afwan ya Ustaz. Today is Monday, isn't it? Apaan tuh? Ulangi. Today is Monday, isn't it? Hari ini Senin bukan? Oh iya. Yuk. Apa Monday? Hari Monday. Are you fasting Ustaz? Fasting. Fasting itu puasa Ustaz. Alhamdulillah hari ini lagi enggak. Me and my big brothers and my big sister and all family kullu shaimun Ustaz. Semua puasa. Ustaz, afwan, ana masuk duluan. Wah, subhanallah kelas 1 SMP ngomong kayak begini. Nanti ini dari Darul Quran nih. Ini dari rumah tahfiz nih. Ini dari program i'dad gitu, Pak. Gimana nggak jadi rebutan tuh. Ke depan seperti itu. Malamnya hidup. Ketika dia masuk ke sekolah, katakanlah di Medan tadi atau di Surabaya, dia tidak menemukan adanya sholat duha. Dia lapor ke kepala sekolah. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam. Masuk nak. Saya boleh menyampaikan sesuatu Pak? Boleh silakan. Pak, di sekolah ini nggak ada duhanya Pak. Sedangkan saya terbiasa sholat duha. Boleh nggak saya izin buat sholat duha? Oh boleh, kalau nggak lama-lama mah boleh. Silakan. Mikir nih kepala sekolah nih. Begitu keluar tuh anak, mikir sih kepala sekolah. Masya Allah. Di hari pertama meninggalkan sholat duha aja udah gelisah, lalu dia ngomong sama saya. Saya yang menjadi kepala sekolah malah nggak gelisah. Mesti mikir. Diintip, bener nggak dia sholat duha? Ternyata bener. Dari dalam dia punya tas, udah keluar Pak. Igel, sorban. Dililit dulu sama dia. Kalau saya nggak pakai lilitan. Sebab ntar jadi aneh di TV. Masuk ngapain dia pakai sorban? Tapi kalau anak-anak idat besok belajar dia. Belajar. Dia buka tas kerjanya. Dia ambil gamis. Dia buka tas sekolahnya. Dia ambil gamis. Disalin dulu pakai gamis. Dia pasang dulu itu dengan sempurna. Diikat. Kepala sekolah ngelihat dari belakang. Masya Allah. Subhanallah. Salat dengan sempurna. Usolli sunnata duha. Kepala sekolah ngeliatin dari belakang. Masya Allah. Habis itu anak nih doa. Ya Allah, saya tahu kepala sekolah lagi ngeliatin saya. Mudah-mudahan kau turunkan hidayah kepada dia. Ya Allah. Ya gitulah kurang lebihnya. Ya. Dan i'dad ini Pak, nggak perlu Bapak masuk i'dad kalau Bapak punya filosofi yang sama seperti saya. Artinya gimana? Bikin aja di rumah Bapak seperti i'dad tadi. Jadikan rumah Bapak adalah i'dad buat anak-anak Bapak sendiri. Ayo siapa yang giliran doa nih menjelang tidur? Ayo silakan. Iya Pak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Engkau telah menghadiahkan kami satu hari yang indah, satu hari yang bahagia, satu hari yang subhanallah begitu banyak rezekinya. Ya Allah, izinkan kami tidur dan bangunkan kami besok supaya kami bisa bangun malam. Kayak gitu tuh i'dad tuh.
Bagaimana ketika Bapak sambil makan malam memperkenalkan Allah Tuhannya. Itu i'dad. Kalau Bapak udah sanggup meng'idadkan keluarga Bapak sendiri, khalas cukup. Bilang sama istri di rumah, Dek, nanti malam kita bangun bareng ya. Itu i'dad. I'dadkan diri sendiri, i'dadkan keluarga sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan ini menjadi barakah buat negeri kita. Silakan antar. Bahkan dia sanggup merubah tuh sekolah negeri, sekolah swasta. Kalau udah punya anaknya kayak begini Pak, malah cemplungin di tempat-tempat yang neraka. Cemplungin deh. Dek, kamu jadi mujahid loh dek. Dek, kamu jadi pejuang loh dek. Siap Pak. Kamu tahu apa yang harus kamu perjuangkan? Tahu Pak. Apa? Saya harus mengubah sekolah baru saya menjadi sekolah duha. Betul. Berangkat. Kamu tahu dek apa tugas kamu di sekolah yang baru ini? Yang kamu pindah? Tahu Pak. Tahu ya Umi apa? Menjadikan tidak ada satupun anak perempuan teman-teman saya kecuali dia berjilbab. Betul. Mulai dia beroperasi. Deketin teman perempuan yang lain. Satu helai rambut yang kelihatan sama seorang laki-laki. Itu dalam keadaan nanti kita digantung di neraka 1 tahun lamanya. Dalam posisi terbalik. Kaki di atas, kepala di bawah. Siksaan yang paling rendah adalah hancurnya tulang belulang kita. Hitung rambut kamu ada berapa ya. Ini hadisnya saya taruh di sini. Silahkan. Mikir. Weh. Ada teman ulang tahun dia menghadiahkan kerudung. Lalu ditulis di sana. Hadiahkan 1 hari kepada Allah yang sudah memanjangkan usia kamu. Bahwa kamu hari ini khusus untuk Allah berhijab. Nggak khawatir Pak kita kalau anak udah siap, nggak khawatir. Saya naruh si wirda di mana aja udah nggak khawatir. Nggak perlu kita kontrol, malam mesti bangun, insya Allah. Ya, udah disiapin. Malah kita yang jadi bapak suka ditegur sama dia. Woi Ustadz, gitu anak saya ngeledekin. Pak kacau juga anak saya. Ustadz bangun. Kacau. Aman Pak, aman. Tapi kalau sekarang Bapak taruh anak Bapak di tempat yang tidak ada hijabnya, di tempat yang pahanya terbuka, di tempat yang Facebook demikian merajalelanya, nggak sanggup saya membayangkan akan jadi apa anak Bapak. Tapi kalau dia sudah siap, diajarkan pandangan mata ada tanggung jawabnya, pendengaran telinga ada tanggung jawabnya, kaki dan tangan akan bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka anak kita ditaruh di mana saja, dia yang akan mengubah teman-teman yang lain. Inilah yang dimaksud dengan i'dad. Kalau ini sudah bisa dilakukan Pak, kayaknya kita akan bergerak lagi menuju satu nanti polarisasi Haji Adib ya. Nanti tahun-tahun depan mungkin kita akan culik Pak 10 orang terbaik dari sekolah-sekolah yang bersangkutan untuk kemudian balik lagi mengubah sekolah itu. Insya Allah mudah-mudahan ini akan terlaksana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Buat yang mau bertanya tentang Indonesia menghafal tentang i'dad silakan. Ya Ibu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Purbudi Wahyuni. Saya sebagai tenaga pengajar di salah satu lembaga pendidikan di Jogja. Yang ingin saya tanyakan, gini Ustadz, yang selama ini alhamdulillah saya berusaha untuk membantu terutama ibu-ibu yang berada di sekitar kita, terutama mereka yang memang dalam kondisi yang secara mental maupun ekonomi kurang. Dalam hal ini artinya kami sangat berharap apakah memang mungkin dengan usia ibu-ibu yang sudah berada sekitar 50 tahun ke atas belum bisa menghafal Quran, apalagi maksudnya apakah mungkin saya sudah 5 tahun ini memang sudah mengelola, artinya
satu demi satu huruf, bahkan diperkenalkan satu ayat. Kalau huruf itu sudah terangkai baru satu ayat. Sudah 5 tahun baru sampai surat An-Nisa. Itu sangat berat. Apakah untuk itu saya mohon istilahnya bantuan juga. Mungkin memang ini karena saya bukan ahli di bidang itu. Secara umum pendidikan saya di Fakultas Ekonomi, namun saya sangat senang untuk mempelajari hal itu karena saya juga termotivasi untuk belajar. Dengan demikian saya mohon petunjuknya atau sarannya agar syukur-syukur biarpun ini sudah orang tua, kalau mungkin kita memang pengen rumah saya menjadi rumah pintar, terutama rumah tahfiz. Demikian Ustadz, kami sangat mengharap bantuannya, uluran pikirannya, sehingga insya Allah kita pun tidak hanya yang generasi muda, namun generasi tua yang sudah kelihatan garisnya, tinggal menunggu waktu, insya Allah mereka bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, kayaknya mah kita yang harus belajar dari ibu, terutama tentang kesabaran. 5 tahun mengelola tanpa putus, bagi saya bukan baru sampai An-Nisa, tapi sudah An-Nisa. Sudah An-Nisa itu berarti sudah melewati Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Itu Masya Allah itu. Kalau ada ibu-ibu yang di atas 50 tahun bisa sampai An-Nisa, betul. Menurut saya itu subhanallah. Jadi teruskan saja ibu. Teruskan saja. Model ibu udah bener, udah bagus. Kami yang akan belajar dari ibu bagaimana cara ibu bisa istiqomah gitu. Kadang-kadang kita kan nggak istiqomah ya, menang-menang di awal, ntar abis itu banyak kondangannya, banyak main futsalnya, banyak main apanya gitu. Jadi nggak ngopenin lagi nih anak didiknya. Iya bener. Tapi sementara ibu guru di tengah kesibukan ibu mengajar masih sempat ngopeni yang usia 50 tahunan itu. Baik. Berikut ini adalah sharing pengalaman tentang bagaimana mengelola bukan cuman orang-orang yang usia di atas 50 tahun, tapi mereka-mereka yang tidak bisa baca tulis Al-Quran. Memang menjadi lama ketika kita berusaha menjadikan anak didik kita atau peserta didik kalau memang dia udah lebih tua dari kita, pengen bisa baca Al-Quran. Memang ini menjadi satu persoalan tersendiri. Karena memang belajar Al-Quran, apalagi kalau yang tidak punya metode, memang akan lama. Tapi itu pun Rasulullah menjanjikan bayaran dari Allah yang luar biasa besarnya buat mereka yang mau belajar Al-Quran. Nah di Darul Quran pakai metode langsung ngapal. Langsung ngapal Pak. Siapa di masjid ini yang belum bisa baca Al-Quran? Nggak usah malu. Siapa coba? Nggak usah malu. Kalau emang ada nggak usah malu. Ada? Ini saya husnuzon ya. Semua udah bisa ngapal. Udah bisa baca. Belum tentu bisa baca. Kalau belum bisa baca sebenarnya asal kupingnya nggak budek, itu dia bisa menjadi penghafal Al-Quran. Bacain aja. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ikutin. Coba ikutin Ar-Rahman. Nanti dia baca Ar-Rahman. Nanti tinggal kita maju lagi hari kedua. Allamal Quran. Kalau sulit belah lagi. Allamal Quran. Ada pengalaman. Insya Allah ini bisa ditiru. Kami ngumpulin nih ibu-ibu Pak. Makan-makan. Menjelang makan, kita godain tuh. Ayo ikutin ya ibu ya, ikutin ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Coba ibu semua, bapak ulangi. Ya, bagaimana, sudah hafal belum? Sudah. Nanti ada yang ketawa tuh. Kalau sudah hafal, sekarang saatnya kita makan. Karena undangannya kan undangan makan. Makan keluar, Pak. Habis itu kemudian kita ngomong. Kalau berkenan, daftar deh jadi santrinya Darul Quran. Nanti akan ada santri-santri kami keliling ke rumah-rumah ibu. Mungut setoran. Ibu tadi sudah menghafal tuh Ar-Rahman. Tinggal besok neruskan Allamal Quran. Seperti tukang kredit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada bayaran hari ini, Bu? Oh ada, bayar, catat. Oh pamit, assalamualaikum, gitu. Nanti kita pun begitu. Assalamualaikum Bu Haji, waalaikumsalam. Oh hari ini nggak setoran, lagi head. Ya nggak apa-apa. Berarti hari itu dia lagi tidak setoran. Tapi udah 10 hari asal santri datang head. Hari ke-11 head lagi. Hari ke-12 head terus. Oh berarti mundur. Caranya gitu. Nanti kabarkan kepada mereka semua. Nggak usah khawatir nggak bisa baca. Nanti santri-santri akan mendiktekan. Begitu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hari ini ibu hari kedua ya. Iya hari kedua nih nak. Yang kemarin masih hafal? Masih. Apa coba? Ar-Rahman. Baik. Yang sekarang adalah Allamal Quran. Ayo. Bapak ibu bisa. Belum tentu yang didatangin bisa. Begitu sadar kepanjangan. Allamal. Ayo. Allamal. Allamal. Dah cukup sampai situ ya Bu ya. Ini paraf dulu. Paraf. Paraf. Nanti bilang. Nanti saya datang lagi asar ya. Bener. Asal muridnya gak kebanyakan. Satu santri 5-10 ibu-ibu beres. Nanti asar datang lagi dia. Ngecek apalan tadi pagi. Allamal. Terus sorenya tinggal nyambungin. Quran. Quran. Sambungin lagi yang tadi pagi. Allamal Quran. Subhanallah. Ingat resepnya Bu. Sampaikan. Nanti santri nyampaikan. Kalau sudah hafal. Pakai di sholat ya. Nanti ibu itu pakai tuh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ar-Rahman 'allamal. Allahu Akbar. Iya emang belum nyambung kan? Nyambungnya kapan? Asar. Baru nanti di ba'diyah maghrib dia nyambung. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allahu Akbar. Nanti besok begitu juga tuh. Kholakol. Udah kholakol aja. Loh bapak ketawa. Buat sebagian orang 78 hari. Buat sebagian orang 150 hari. No problem. Nanti dia pakai di sholat lohor. Qobliyahnya. Atau sholat duha nih setelah nih anak pergi. Ar-Rahman 'allamal Quran. Kholakol. Allahu Akbar. Belum ketemu puzzle yang satunya. Begitu sore nyambung lagi. Insan. Insan. Maghrib nyambung lagi. Ar-Rahman 'allamal Quran. Khalaqal insan. Allahu Akbar. Sampai tahap itu mungkin tetap dia gak bisa baca. Itu yang terjadi sama nenek-nenek kita zaman dulu. Baca gak bisa tapi apalannya banyak gitu. Coba lihat ente pada baca pada bisa, apalannya mana? Nggak ada.